Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Awal terbentuknya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Terkenal karena peninggalannya yang megah, perannya dalam sejarah Indonesia, dan statusnya sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Singasari muncul berkat langkah besar seorang pengawal bernama Ken Arok. Awalnya Ken Arok adalah pengawal setia Akuwu Tumapel, Tunggul Ametung, di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Namun niatnya untuk memiliki istri dari majikannya, yakni Ken Dedes, kemudian memicu peristiwa-peristiwa besar. Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antara saudara dalam memperebutkan tahta. Namun Kerajaan Singasari juga telah menorehkan catatan sejarah kejayaan di bawah Kertanegara, rajanya yang terakhir dan paling sukses. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singosari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga Kepulauan Maluku. Selain itu, Kerajaan Singosari juga berhasil mengusir ancaman Kabulaihan Kaisar Mongolia saat itu. Ini adalah prestasi yang membanggakan karena tidak banyak daerah di Asia yang berhasil melakukannya. Ada banyak peninggalan Kerajaan Singosari, diantaranya yaitu Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Jago, Prasasti Singosari, dan Prasasti Malurung. Sumber sejarah 1. Karya sastra Kitab Pararaton, yaitu Kitab Pararaton membahas riwayat Ken Arok dari lahir sampai menjadi raja di Singosari. Kitab ini bisa juga dianggap berbagai babat Singasari, namun kitab ini tidak diketahui penulisnya. Selanjutnya ada sumber sejarah Kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca, seorang pujangga Majapahit pada tahun 1365. Isi kitabnya tentang pandangan filsafat, keindahan istana Majapahit, serta perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat percandian leluhurnya. Di antaranya adalah ke Kerajaan Singasari. Sumber sejarah yang kedua adalah berita dari Tiongkok. Berasal dari dinasti Yunan, catatan itu menyebutkan bahwa Jaya Katuang atau Haji Katang sebagai raja dari Katang. Setelah berhasil membunuh Raja Jawa, Haji Gedana Jiala atau Kartanegara, ia bertahta di Daha. Di wilayah itu terjadi pertempuran akhir antara pasukan Mongol dipimpin Sahibi, Ekemise, dan Gaushik dibantu pasukan Raden Wijaya melawan pasukan Jaya Katuang. Sumber sejarah yang ketiga yaitu sumber prasasti. Yang pertama ada Prasasti Singasari, peninggalan Kerajaan Singasari yang ditulis dalam aksara Jawa kuno. Prasasti ini juga dikenal sebagai Prasasti Gajah Mada. Dan yang kedua ada Prasasti Burare, yang terpahat pada alas Arca Joko Dolog tentang pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11 menjadi Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Yang ketiga ada Prasasti Manjusri di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dan di Jawa Timur, mengenai perbaikan dan penyempurnaan bangunan suci agama Buddha. Yang keempat ada Prasasti Mula Malurung, ditemukan di Kediri. Prasasti ini terbuat dari lempengan-lempengan tembaga berukuran panjang 29,5 hingga 32,5 cm dengan lebar sekitar 10 cm. Sumber sejarah yang keempat yaitu sumber candi. 1. Candi Kidal sebagai makam Raja Anusapati. Yang kedua, Candi Jago sebagai makam
Wisnuwardana. Yang ketiga, Candi Singasari sebagai makam Raja Kartanegara. Raja-raja Singasari yang pertama, Ken Arok, pendiri dan juga raja pertama tahun 1222 sampai 1227. Yang kedua, Anusapati tahun 1227 sampai 1248. Yang ketiga, Toh Jaya tahun 1049 sampai 1250. Yang keempat, Ranggawuni atau Wisnudana tahun 1250 sampai 1268. Yang kelima, Kartanegara, raja terakhir tahun 1268 sampai 1292. Kita para raton dan negara Kertagama banyak dijadikan acuan dalam menelusuri tapak tilas kerajaan Singosari. Ada beberapa perbedaan dalam silsilah penguasa Singosari. Di antara kedua karya sastra ini, versi para raton yang lebih dikenal menyebutkan Ken Arok sebagai pendiri Singosari. Dalam versi ini, Ken Arok awalnya adalah rakyat biasa yang hidup di Tumapel. Saat itu Tumapel adalah daerah di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Ia bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung, seorang akuwu atau setara camat di Tumapel. Namun ia akhirnya malah membunuh Tunggul Ametung karena menginginkan istrinya yang terkenal cantik, yaitu Ken Dedes. Ken Arok pun menjadi akuwu Tumapel yang baru. Tak puas, ia mendirikan kerajaan Tumapel yang memisahkan diri dari Kediri. Hebatnya, ia berhasil menaklukkan Raja Kertajaya dari Kediri dengan dibantu oleh para Brahmana yang berseteru dengan sang raja, dan orang pun menjadi raja pertama Singosari. Di usianya yang ke-40, ia bertahta selama 25 tahun sebelum akhirnya dibunuh oleh Anusapati, anak Tunggul Amatung di tahun 1247 Masehi. Berlanjut ketika Anusapati dibunuh oleh Tohjaya. Hanya selama 2 tahun, ternyata Tohjaya hanya dapat menikmati kekuasaan selama beberapa bulan sebelum digulingkan oleh keponakannya Wisnuwardana, dan Wisnuwardana bertahta hingga 22 tahun dan digantikan oleh putranya Kertanegara secara damai. Di bawah kepemimpinan Kertanegara, Singosari masih sejahtera dan berkembang dari masyarakat sekitar Sungai Brantas yang bergantung pada pertanian. Kerajaan Singosari berhasil membangun bidang pelayaran dan perdagangan yang kuat. Mereka menguasai perdagangan rempah, beras, emas yang kemudian menuntut Singosari untuk menjadi daerah bawahannya. Untuk mengatasi ancaman, Singosari menjalin kerjasama internasional dengan kerajaan Campak atau Vietnam. Kehidupan sosial dan kebudayaan. Sistem pemerintahan dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Agama yang dianut adalah agama Hindu. Ketika masih dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Letak yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Kehidupan budaya yang ada di Kerajaan Singasari tergolong cukup maju. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 akibat 2 faktor utama. Yang pertama, Raja Kertanegara menolak tunduk pada Kekaisaran Mongol dan melukai utusan Kubilan Khan pada 1289 yang memicu serangan Mongol. Dan yang kedua, ada Jaya Katuang dari Kediri dibantu Arya Wiraja memberontak pada tahun 1292
Serangan ini berhasil menaklukkan Singasari dan membunuh Kertanegara. Akhirnya mengakhiri kekuasaan kerajaan tersebut.